Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan lagi. Dan kali ini PC rakitannya gua nggak rakit PC sendiri ya, tapi ini adalah PC rakitan yang dikirimkan oleh MSI karena semuanya itu adalah versi MLG Edition. Jadi ini tepat banget sebagai pembuka awal tahun dengan PC yang bertemakan waifu-waifuan dari MSI. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa membeli satu set PC ini di marketplace ataupun di toko kesayangan kalian. Seri MLG sendiri ini sebenarnya adalah bertemakan waifu-waifuan yang memang dihadirkan oleh MSI dengan karakter yang bernama Lumnia ya. Jadi ada semacam karakter yang memang sebagai alternatif karakter daripada dragonnya MSI itu. Tapi temanya masih tetap naga-nagaan juga sebetulnya. Jadi secara tematik tetap nggak berubah dari nuansanya MSI Gaming itu seperti apa. Oh ya, di awal tahun ini juga kita udah mendapatkan berita terbaru dari Nvidia mengenai DLSS 4.5 yang mana nanti gua bakalan bahas juga mungkin sedikit karena kebetulan PC yang ada di sebelah gua ini juga menggunakan RTX 5070 Ti dan ini versi dari MLG Edition juga tentunya karena semuanya ini full rata menggunakan komponen dari MLG Edition. Jadi kemungkinan gue bisa membahas sedikit mengenai DLSS 4.5 yang mana sekarang memang kita udah bisa menggunakan si DLSS 4.5 ini melalui Nvidia App ya. Jadi kalau kalian membuka Nvidia App itu kalian bisa merubah bagian preset untuk super resolutionnya ke preset L ataupun ke preset M untuk mengubah super resolution dari si DLSS-nya. Nvidia App sendiri juga nggak cuma untuk mengubah super resolution atau multi frame generation-nya aja, tapi Nvidia App juga bisa menggunakan aplikasi atau mendownload aplikasi-aplikasi lain misalnya seperti Nvidia Broadcast yang memang gue juga sering menggunakan aplikasi tersebut, misalnya seperti untuk online meeting ataupun untuk streaming ataupun untuk produksi konten kecil-kecilan itu bisa banget dilakuin di Nvidia Broadcast ini karena selain soal background blur di kamera ya, dia juga ada virtual key light semisal kita lagi minim lighting. Habis itu untuk produksi konten kecil-kecilan juga ada AI noise cancelling yang menurut gua secara kualitas memang sejauh ini paling baik untuk AI noise cancellingnya. Dan untuk DLSS 4.5 itu baru ada preset super resolution aja ya di preset L dan juga di preset M. Kalau misalkan untuk multi frame generationnya yang dynamic multi frame generation itu belum ada ya. Jadi ya untuk sekarang-sekarang memang baru ada itu aja. Tapi fokus video ini sekali lagi disclaimer dulu itu bukan mengenai pixel peeping ataupun analisis mengenai DLSS 4.5 atau si super resolutionnya ini, tapi ya mengenai PC-nya. Jadi pembahasan gua mungkin gak bakalan setebel itu untuk ngebahas si DLSS 4.5, oke? Nanti mungkin gua akan bikin di video terpisah aja untuk pixel peeping menganalisa sebaik apa gambar yang dihasilkan oleh si DLSS 4.5. Tapi gua rasa dengan video ini aja, gua rasa kalian udah bakalan tahu kalau DLSS 4.5 itu menurut gue punya kualitas yang cukup baik dan bahkan sangat baik untuk bisa dinikmati. Oke, sekarang kita bahas mengenai spesifikasi dari PC-nya ya. Untuk PC-nya ini, tadi di awal gue bilang kalau GPU-nya itu menggunakan RTX 5070 Ti. Tepatnya itu adalah MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB MLG Edition. Ini GPU yang ukurannya besar, jadi mirip-mirip juga seperti Gaming Z mungkin atau seri Supreme gitu ya. Jadi selevel juga dengan itu. Lalu untuk CPU-nya gue menggunakan Ryzen 9 9900X dengan motherboardnya yaitu adalah MSI B850 MLG Edition juga. Jadi intinya semuanya serba MLG Edition di sini. Yang menarik adalah di bagian water cooling sebetulnya karena water cooling di sini menggunakan MSI MAG Core Liquid A17 MLG Edition. Jadi untuk versi MLG Edition ini, itu di bagian water pumpnya ada tempat buat nempatin semacam kayak action figure gitu. Seharusnya itu mendapatkan action figure dari si Lumnia-nya. Tapi di sini kalian sebetulnya bisa ganti dengan action figure apapun kok selama ukurannya itu nggak ketinggian. Kayak misalkan di sini gua mengganti action figurnya itu dengan action figure dari Jackie Chun atau si Kame Sennin yang nyamar menjadi orang lain. Lalu hal yang sensitif untuk dibahas yaitu adalah memori. Karena memori yang dikasih di PC ini itu kapasitasnya besar banget. Ya, memori di sini berkapasitas 64 GB. Berapa duit tuh ya? Dari Kingston dengan
rating 5200 mega transfer per second. SSD-nya dari MSI yaitu MSI Spatium dengan seri M470, kapasitasnya di 1 TB. Lalu power supply-nya juga dari MSI yaitu MSI MAG A850 GLS 80 Plus Gold MLG Edition, dan tentunya untuk casing juga di sini menggunakan MLG Edition juga ya. Jadi ini bukan hasil modding-moddingan. Casingnya ini adalah MSI MAG Pano 130R MLG Edition. Nanti mungkin kalau gue harus totalin berapa kalau misalkan beli PC ini, nanti bakalan gue cantumin di bawah ya. Atau kalau misalkan kalian mau beli per komponen, nanti gue bakalan tag-tagin juga produknya satu per satu. Dengan spesifikasi seperti ini, sebetulnya kalau main game, kita bisa aja bermain game dengan resolusi 4K ya, dengan 5070 Ti, karena VRAM-nya juga cukup besar di 16 GB. Apalagi udah ada upscaler sebagus si DLSS 4.5. Karena di luar sana juga udah banyak yang nunjukin untuk resolusi 360p dibandingkan dengan 1080p dengan DLSS Ultra Performance, yang berarti resolusi aslinya itu adalah sama-sama di 360p, itu bisa mendapatkan kualitas gambar yang sangat-sangat baik. Dan gue pun iseng ngetes pada game Battlefield 6 sebetulnya untuk 360p ke 1080p. Dan memang ternyata hasilnya DLSS 4.5 dengan preset L yang gue gunakan di sini, hasilnya memang sangat-sangat luar biasa. 360p itu bayangin aja dengan monitor berukuran 27 inch atau 28 inch, itu pasti gambarnya udah betul-betul nggak kelihatan sama sekali, ngeblur parah, kotak-kotak parah. Dan ketika kita menggunakan 1080p Ultra Performance yang berarti resolusi internal aslinya yang dirender itu 360p sebetulnya, ini bisa menghasilkan gambar yang hampir mendekati native. Di sini gue bakalan kasih unjuk juga untuk perbandingannya antara 360p dan juga 1080p native, 1080 Ultra Performance dari DLSS 4.5 yang berarti sebetulnya resolusinya ialah 360p. Dan itu memang hasilnya betul-betul sangat-sangat baik. Jadi menurut gua kayaknya pakai upscaler di zaman sekarang untuk mengejar resolusi yang tinggi dan kualitas yang sama baiknya dengan native, gua rasa kayaknya udah mulai bisa dikatakan sah-sah aja kali ya. Tapi bagaimana dengan multi-frame generation? Untuk tes gamenya, paling nggak ada 3 game yang gue tes di sini. Semuanya menggunakan resolusi 1440p, dan untuk game yang memiliki ray tracing tentu udah pasti bakalan gue aktifin ray tracingnya. Ada 3 preset yang gue tes, yaitu adalah resolusi native, menggunakan DLSS dengan mode quality, habis itu menggunakan multi-frame generation untuk ngecek latensinya. Pada game Battlefield 6 di sini, jika gue menggunakan resolusi native dengan preset overkill, gue mendapatkan rata-rata FPS di 121. Jika gue menggunakan DLSS dengan mode quality, tentu FPS-nya bakalan naik sedikit karena kita menggunakan upscaler di sini ya. Rata-rata FPS-nya naik menjadi sekitar 143 FPS, dan ketika kita menggunakan multi-frame generation, ini mode multi-frame generation-nya masih kali 4 ya. Itu bisa naik menjadi 323 FPS untuk rata-rata FPS-nya. Tapi kalau kalian perhatiin, di sini untuk latensinya itu memang jika kita menggunakan multi-frame generation, itu latensinya bakalan naik sedikit ya. Jadi menurut gua, jika kalian lagi main mode campaign, gua rasa kalian oke-oke aja untuk menggunakan si multi-frame generation. Tapi kalau lagi kompetitif, gua rasa kalian matikan aja untuk multi-frame generation-nya. Terkecuali untuk game seperti Indiana Jones misalnya. Ini kan game yang memang slow pace. Habis itu ini game memang story banget. Gua rasa ini bakalan enak banget untuk menggunakan multi-frame generation. Karena jika kita nggak menggunakan multi-frame generation atau nggak menggunakan DLSS sama sekali, di sini kita hanya mendapatkan 40-an FPS aja untuk preset mentok kanan alias Supreme, dan ini udah menggunakan path tracing. Masih playable sebetulnya, tapi secara gambar itu nggak terasa smoothnya aja. Latensinya itu ada di sekitar 50-an milisecond, dan ketika kita menggunakan DLSS dengan mode quality, sebetulnya FPS-nya naik, tapi memang nggak segitunya ya. Cuma naik sekitar 10 atau 15 FPS gitu. Jadi dengan menggunakan multi-frame generation, di sini kita bisa mendapatkan angka sekitar 150-an FPS, 140 sampai 150-an FPS, dan latensinya itu masih bisa ditoleransi banget karena masih di bawah 100 milisecond. Untuk game story seperti ini itu sangat-sangat oke. Lalu selanjutnya ialah game seperti Doom The Dark Age. Ini game juga berat banget jika kita menggunakan path tracing ya. Bayangin aja untuk game seperti ini, rata-rata FPS yang bisa gue dapetin itu masih di kisaran 30-an jika kita nggak menggunakan upscaler sama sekali, alias nggak pakai DLSS sama sekali, apalagi nggak pakai frame generation.
Ketika kita menggunakan DLSS dengan mode quality, rata-rata FPS-nya itu naik menjadi sekitar 56 FPS, agak lumayan. Dan untuk ngobatinnya, kita perlu menggunakan multi frame generation karena rata-rata FPS-nya naik menjadi 164 FPS. Dan untuk latensinya ini, ketika kita menggunakan multi frame generation, itu latensinya masih sangat-sangat baik ya, di sekitar 50-an FPS. Terlebih lagi, Doom juga bukan game online kompetitif, jadi gua rasa meskipun ini gamenya ada tembak-tembakan, menurut gue masih oke di 50-an millisecond untuk mainin game ini. Kalau kalian mau latensinya lebih kecil, ya mungkin kalian bisa menggunakan DLSS 4.5 dengan mode ultra performance sehingga latensinya juga bakalan lebih ketolong lagi. Tentu PC dengan spesifikasi setinggi ini juga bukan cuma buat main game aja, tapi juga bisa untuk productivity lainnya. Misalnya seperti untuk 3D rendering di Blender, di sini untuk RTX 5070 Ti udah bisa mendapatkan angka di sekitar 3459 sampel per menit untuk scene monster, sementara untuk scene classroom-nya di sekitar 1909 sampel per menit. Lalu untuk encoder AV1 juga tentunya bisa dimanfaatkan ya. Di sini pengujian gue menggunakan DaVinci Resolve, tapi teman-teman juga bisa manfaatin encoder AV1 ini melalui software seperti CapCut ataupun seperti OBS. Di sini untuk project video berdurasi 13 menit bisa selesai dalam waktu sekitar 1 menitan aja untuk resolusi 1080p jika di-encode dengan kodek AV1. Dan untuk pengujian AI di sini gue cukup ekstrim ya ngetesnya, karena kali ini gue ngetesnya itu bukan dengan model parameter 8 billion, melainkan gue ngetesnya dengan GPT OSS dengan parameter 20 billion. Dan gue nggak sangka-sangka sih, ini apakah RTX 5070 Ti-nya sekarang jadi makin kenceng dengan driver baru untuk AI-nya, atau memang model dari si GPT 20 billion-nya ini memang udah cukup efisien. Karena gue bisa mendapatkan angka di sekitar 190 token per second ketika gue ngejalanin GPT OSS dengan parameter 20 billion. Dan ini sangat-sangat kencang sekali. Oke, jadi segitu ya pembahasan gue untuk PC dari MSI dengan seri MLG Edition ini, dan juga sedikit membahas mengenai DLSS 4.5. Kenapa sedikit menurut gue? Karena ya belum lengkap aja nih untuk paketan dari si DLSS 4.5 ini, karena baru super resolution-nya aja yang memang ditawarkan. Gue sebetulnya lebih menunggu untuk dynamic multi frame generation-nya itu akan seperti apa ya, ketimbang mengenai super resolution ya. Karena kalau super resolution dari zaman DLSS 4 sebetulnya super resolution-nya itu udah sangat-sangat baik, atau upscaler-nya udah sangat-sangat baik. Kalau kita bicarainnya performance, ya tentu dengan spesifikasi seperti ini, dengan 5070 Ti, habis itu Ryzen 9 9900X, ya tentu ini udah bakalan mendapatkan performance yang sangat-sangat baik. Walaupun dengan rating memori DDR5 5200, paling ke kapasitas dari PC ini, memorinya ada di 64 GB. Memori PC kalian berapa? Menurut kalian gimana untuk DLSS 4.5? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Kuzuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.